Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Jananti Ningtyas, NRP 1520202122. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proposal praktek saya yang berjudul Pembuatan Indikator of Compromise berbasis Yara Rule dengan metode analisis hybrid pada malware ransomware. Penelitian ini dilatar belakangi oleh peningkatan serangan malware berdasarkan laporan BSSN pada tahun 2022, lebih dari 190 juta serangan cyber di tahun 2021. Di mana ransomware adalah salah satu jenis malware yang paling sering ditemui. Lalu, pada laporan penelitian yang dilakukan oleh Kaspersky pada 2022 mengungkapkan bahwa jumlah file berbahaya yang terdeteksi meningkat sebesar 5% dari sekitar 380.000 file pada tahun 2021 menjadi 400.000 file pada tahun 2022. Ransomware adalah suatu malware yang mengenkripsi data korban dan meminta tebusan agar data dapat diakses kembali. Dampak dari serangan ransomware dapat mencakup gangguan operasional, kebocoran data, serta kerugian finansial. Pada latar belakang tersebut, maka diusulkan penggunaan metode analisis hybrid untuk membangun sebuah indikator of compromise berbasis Yara Rule yang dapat membantu dalam mendeteksi suatu malware ransomware. Untuk rumusan masalah pada penelitian ini, terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menggabungkan metode analisis statis dan dinamis dalam metode analisis hybrid pada ransomware. Yang kedua, bagaimana cara membangun sistem indikator of compromise untuk mendeteksi malware ransomware berdasarkan hasil analisis hybrid. Tujuan penelitian ini adalah untuk membangun indikator of compromise berbasis Yara Rule, di mana IOC ini dibangun dengan metode analisis hybrid untuk mendapatkan karakteristik malware. Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu sampel malware yang digunakan yang berjenis ransomware, menggunakan teknik analisis hybrid, lalu indikator of compromise yang dibangun berbasis Yara Rule, dan setiap proses analisis malware dilakukan di lingkungan virtual machine player VM dan Remnox. Malware dari kata malicious yang berarti jahat atau berbahaya dan software yang berarti perangkat lunak atau biasa dikenal dengan malware adalah perangkat lunak berbahaya yang bertujuan untuk merusak keamanan suatu sistem komputer dan jaringan. Contohnya ada virus, worm, trojan, spyware, adware, dan ransomware. Ransomware yaitu salah satu jenis malware yang mengunci data atau mengenkripsi data dan mencegah pengguna untuk mengakses sistem komputernya dengan menuntut tebusan untuk mendapatkan atau membuka akses kembali. Contohnya WannaCry, Nuke, dan yang paling baru itu ada Lockbit. Analisis hybrid merupakan metode analisis malware yang menggabungkan teknik analisis statis dan dinamis. Analisis statis yaitu metode menganalisis malware tanpa harus menjalankan atau mengeksekusi malwarenya. Sedangkan analisis dinamis adalah salah satu metode pengujian yang dilakukan dengan menjalankan sampel malware untuk mengamati perilaku dan interaksinya secara real time. Indikator of compromise yaitu kumpulan bukti forensik atau informasi yang menunjukkan adanya suatu indikasi kompromi atau penyusupan dalam suatu sistem atau jaringan akibat aktivitas berbahaya seperti dari serangan malware. IOC dapat berupa alamat IP mencurigakan, hash file, domain berbahaya, signatur serangan, dan lain sebagainya yang dihasilkan dari analisis malware. Contoh format IOC yang umum digunakan ada STIX 2.1, Yara Rule, OpenIOC, Sandbox, CSV, atau JSON. IOC Yara Rule yaitu tool open source berbasis rule yang dapat digunakan untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan malware berdasarkan pola signatur dan string. Contoh sederhana Yara Rule seperti gambar ini. Bagian 1 menunjukkan header section, di mana bagian ini mendefinisikan nama rule, dan nama ini harus unik. Contohnya bisa kita ubah menjadi deteksi ransomware atau malware family ransomware. Lalu pada bagian 2 menunjukkan meta. Bagian ini berisi informasi tambahan yang tidak mempengaruhi deteksi. Contohnya bisa menambahkan informasi dari author atau pembuat yang membuat IOC, tanggal membuat IOC, deskripsi, dan lain sebagainya. Lalu pada bagian 3, ini merupakan bagian string yang dimana ini
itu isinya inti dari rule-nya, di mana tempat ini mendefinisikan string, nilai hash, API call, dan lain sebagainya yang ditemukan di analisis hybrid. Lalu terakhir pada bagian yang keempat itu ada condition, di mana di condition ini untuk menentukan kondisi kapan dulu dianggap cocok. Bisa juga tidak hanya menggunakan logika OR, tapi bisa juga menggunakan logika AND. Untuk blok diagram di dalam penelitian ini terdiri dari beberapa blok proses. Yang pertama, input sampel malware. Dimulai dengan memasukkan sampel malware yang akan dianalisis. Lalu analisis statis, selanjutnya melakukan analisis dinamis yang dilakukan di dalam lingkungan virtual machine (VRVM), lalu melakukan analisis data hasil statis dan dinamis, di mana di sini akan menggabungkan hasil analisis statis dan hasil analisis dinamis. Yang terakhirnya akan membuat IOC YARA rule, yang berdasarkan dari hasil analisis gabungan tersebut akan dibuatkan indikator of conformity-nya berupa YARA rule. Pada flowchart pembangunan IOC, pertama input sampel malware. Dimulai dengan memasukkan sampel malware yang akan dianalisis dengan analisis statis dan dinamis. Ini berupa file malware yang diambil dari malware bazaar. Selanjutnya melakukan analisis statis, melakukan analisisnya tanpa mengeksekusinya. Hasil dari analisis statis ini dapat berupa struktur file, header, string tersembunyi, dan nilai hash-nya, seperti hash dari MD5, SH1, SH256. Lalu akan melakukan analisis dinamis dengan menjalankan malware dalam lingkungan virtual machine atau VRVM untuk memantau perilakunya secara real time. Analisis ini dilakukan di aktivitas sistemnya, registry, file, dan jaringan yang diakses malware saat berjalan. Yang terakhir, setelah semua proses dilakukan, akan membuat indikator of compromise berdasarkan data hasil analisis statis dan dinamis yang nantinya akan berupa IOC YARA rule. Untuk flowchart proses analisis statis ini, yang pertama, dimulai dengan memasukkan sampel malware untuk dilakukan analisis, dan tanpa harus menjalankan malware-nya. Lalu akan menganalisis jenis filenya, di mana filenya itu bisa executable, library, atau doc, atau dokumen. Selanjutnya setelah menentukan jenis filenya, kita akan melakukan fingerprinting atau pembuatan sidik jari file dari hash seperti MD5, SH1, SH256. Selanjutnya, string extraction untuk mengekstraksi data berupa teks dari dalam file seperti URL, nama domain, dan perintah tertentu. Lalu selanjutnya ada PH header information, melakukan analisis terhadap struktur internal file dengan melihat informasi PH header-nya. Lalu yang terakhir, setelah semua proses dilakukan, hasil prosesnya didokumentasikan sebagai laporan akhirnya. Lalu pada proses analisis dinamis, pertama sama memasukkan sampel malware-nya ke dalam virtual machine untuk dijalankan malware-nya di dalam virtual machine. Selanjutnya akan menganalisis aktivitas sistem. Jadi di saat malware-nya dijalankan, akan melakukan pemantauan terhadap aktivitas sistem yang terjadi secara real time, seperti perubahan file di membuat, menghapus, dan memodifikasi. Lalu yang ketiga, analisis registry, itu melakukan pemantauan terhadap aktivitas perubahan pada window registry, seperti menambah atau menghapus registry key, perubahan pada registry value, dan lokasi registry-nya. Lalu yang keempat, ada analisis aktivitas jaringan, yang dimana ini akan melakukan pemantauan terhadap aktivitas komunikasi jaringan yang dilakukan oleh malware pada saat malware dijalankan. Aktivitas yang diamati seperti alamat IP dan domain yang diakses oleh malware, port yang digunakan oleh malware, dan lain sebagainya. Lalu pada yang kelima, itu dokumentasi hasil analisis, yaitu setelah semuanya dilakukan, aktivitas sistem, registry, dan jaringan diamati, seluruh temuannya didokumentasikan sebagai laporan akhirnya. Sekian presentasi dari proposal pelatihan saya, dan semoga proposal ini dapat diterima oleh Bapak dan Ibu dosen pembimbing dan penguji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.